Dunia baru saja bernapas lega setelah bertahun-tahun dilanda perang yang menghancurkan. Kota-kota yang hancur mulai bangkit, dan masyarakat di seluruh dunia berharap masa depan yang damai akhirnya tiba. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, euforia kemenangan terasa di mana-mana. Namun di balik perayaan itu, bayang-bayang konflik baru mulai muncul. Dua kekuatan super muncul dari reruntuhan perang, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya pernah bersatu melawan musuh bersama, tapi kini mulai bersaing menentukan arah dunia. Amerika membawa demokrasi, kebebasan individu, dan kapitalisme sebagai model pembangunan. Mereka percaya sistem ini akan membawa kemakmuran dan stabilitas. Sementara itu, Soviet menawarkan komunisme dan sistem satu partai, dengan janji keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Ideologi ini menarik banyak negara yang baru merdeka. Perbedaan ideologi ini membelah dunia, memicu ketegangan baru yang tak kalah berbahaya dari perang sebelumnya. Kota-kota seperti Berlin menjadi simbol perpecahan. Aliansi masa perang cepat retak, terutama saat Soviet memperluas pengaruhnya di Eropa Timur. Negara-negara seperti Polandia dan Hungaria jatuh ke lingkaran Soviet, menciptakan zona penyangga yang luas. Di wilayah-wilayah ini, kebebasan dibatasi dan pemerintahan dikendalikan dari Moskow. Banyak warga merasa terjebak di antara dua kekuatan besar. Barat melihat ini sebagai ancaman nyata penyebaran komunisme. Ketakutan akan dominasi Soviet menyebar di kalangan pemimpin Barat. Winston Churchill menyebutnya tirai besi, memisahkan Eropa Timur dan Barat. Komunikasi terputus, perdagangan terbatas, dan kecurigaan tumbuh di kedua sisi. Dunia kini terbagi dua. Blok Barat dipimpin AS, Blok Timur oleh Soviet. Setiap blok membangun aliansi dan memperkuat pertahanan. Era baru ini disebut Perang Dingin, bukan perang senjata terbuka, tapi perang ideologi, spionase, dan propaganda yang mempengaruhi jutaan orang. Kedua pihak berlomba pengaruh global, dari Asia hingga Afrika. Konflik lokal seringkali menjadi ajang perebutan pengaruh antara dua kutub ini. Setiap krisis kecil bisa memicu perang besar, bahkan ancaman nuklir selalu membayangi. Dunia hidup dalam ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara Barat sadar, mereka butuh jaminan keamanan bersama untuk menghadapi ketidakpastian dan ancaman dari Timur. Sebuah aliansi kuat diperlukan untuk menghadapi ancaman dari Timur. Diskusi dan negosiasi intensif pun dimulai di antara negara-negara Barat. Inilah awal mula gagasan membentuk NATO, sebuah persekutuan militer yang akan mengubah peta kekuatan dunia untuk dekade-dekade berikutnya. Eropa pasca perang hancur, ekonomi lumpuh, dan kota-kota berubah menjadi puing-puing. Di tengah reruntuhan, masyarakat berjuang untuk bertahan hidup, menghadapi kelaparan, kemiskinan, dan ketidakpastian masa depan. Jutaan orang kehilangan harapan, menjadi pengungsi di tanah sendiri, dan terpisah dari keluarga mereka. Jalanan dipenuhi wajah-wajah putus asa yang mencari secercah harapan di tengah kekacauan. Dalam situasi genting ini, ideologi komunisme mulai menarik banyak orang. Didukung penuh oleh Uni Soviet, komunisme menawarkan janji perubahan dan keadilan sosial bagi mereka yang merasa ditinggalkan. Amerika Serikat memandang perkembangan ini sebagai ancaman serius terhadap pengaruhnya di Eropa. Pada tahun 1947, AS meluncurkan Marshall Plan, sebuah program bantuan ekonomi besar-besaran. Miliaran dolar digelontorkan untuk membangun kembali Eropa Barat. Bantuan ini tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga bertujuan menahan laju penyebaran komunisme di kawasan tersebut. Bantuan ekonomi ini menjadi alat strategi politik Amerika Serikat. Di balik alasan kemanusiaan, ada kepentingan geopolitik untuk menjaga stabilitas dan pengaruh Barat di Eropa. Namun ancaman militer Soviet tetap nyata. Ketegangan memuncak setelah blokade Berlin tahun 1948, ketika Uni Soviet berusaha memutus akses ke Berlin Barat. Soviet memblokir semua jalur darat dan rel menuju Berlin Barat, memicu krisis besar yang menguji ketahanan dan solidaritas negara-negara Barat. Amerika Serikat dan Inggris merespons dengan operasi jembatan udara, mengirimkan ribuan ton makanan dan bahan bakar setiap hari. Ini menjadi simbol tekad dan kekuatan Barat dalam menghadapi tekanan Soviet. Krisis ini menyadarkan negara-negara Eropa Barat bahwa mereka tidak bisa menghadapi ancaman Soviet sendirian. Rasa takut dan kekhawatiran menyatukan mereka dalam mencari perlindungan bersama. Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg menandatangani Perjanjian Brussels, membentuk Fakta Pertahanan Bersama pertama di Eropa Barat sebagai langkah awal menghadapi ancaman Timur.
Namun, kekuatan mereka masih terbatas. Mereka sadar, tanpa dukungan Amerika Serikat, pertahanan Eropa Barat akan rapuh di hadapan kekuatan Soviet. Negosiasi intensif pun dimulai untuk membentuk aliansi militer transatlantik yang melibatkan Amerika Serikat dan Kanada, demi menciptakan pertahanan kolektif yang lebih kuat. Tujuannya jelas, menyatukan Eropa Barat dan Amerika Utara dalam satu sistem pertahanan bersama. Inilah cikal bakal berdirinya NATO, aliansi militer terbesar di dunia. Ancaman Soviet yang terus membayangi dan kebutuhan akan keamanan kolektif mempercepat proses pembentukan aliansi ini, mengubah wajah politik dan militer Eropa. Dunia pun bersiap memasuki babak baru dalam sejarah keamanan global, di mana kerjasama dan persaingan membentuk masa depan Eropa dan dunia. 4 April 1949, 12 negara menandatangani Perjanjian Atlantik Utara di Washington, D.C. Inilah kelahiran NATO, aliansi militer pertama Amerika Serikat di masa damai. Inti perjanjian pasal 5, serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semua. Prinsip pertahanan kolektif ini jadi pesan tegas bagi Soviet, serang satu, lawan semua. Jaminan keamanan ini memberi kepercayaan diri Eropa Barat untuk bangkit. NATO segera membangun struktur komando dan latihan militer bersama. Aliansi ini menjadi perisai kolektif menghadapi Perang Dingin. NATO bukan hanya aliansi militer, tapi juga forum politik. Tujuan utamanya mencegah agresi Soviet dan menjaga stabilitas kawasan Atlantik Utara. Dengan komando militer terintegrasi, NATO menciptakan efek gentar. Aliansi ini juga mempromosikan kerjasama politik dan meredakan ketegangan lama antar anggota. Masuknya Jerman Barat ke NATO mengikat kekuatan militernya dalam kerangka kolektif, meredakan trauma masa lalu. NATO berdiri di atas 3 pilar: pertahanan kolektif, konsultasi politik, dan integrasi militer. Inilah yang membuat NATO unik dan bertahan lama. Soviet membalas pembentukan NATO dengan Pakta Warsawa pada Sidin Wilat 1995. Dunia kini terbelah 2 blok militer, siap berkonfrontasi. Perlombaan senjata dan ancaman nuklir menciptakan perdamaian rapuh, mutual assured destruction. NATO berperan penting dalam krisis besar seperti krisis Berlin dan krisis rudal Kuba. Latihan militer gabungan memperkuat kesiapan dan solidaritas Barat. Selama 4 dekade, NATO jadi benteng pertahanan melawan komunisme Soviet. Konfrontasi ini mendefinisikan politik internasional hingga akhir Perang Dingin. Runtuhnya tembok Berlin 1989 dan bubarnya Soviet 1991 mengubah segalanya. NATO memilih beradaptasi, bukan bubar. Aliansi membuka pintu bagi negara-negara bekas Pakta Warsawa dan Soviet. Polandia, Hungaria, dan Ceko bergabung pada 1999, diikuti negara Baltik dan lainnya pada 2004. Perluasan ini mengubah NATO jadi aliansi pan-Eropa, tapi memicu kemarahan Rusia. Rusia melihat langkah ini sebagai ancaman langsung. Ketegangan baru pun tumbuh, menandai era pasca Perang Dingin yang tetap penuh tantangan. NATO kini menghadapi dinamika keamanan yang lebih kompleks. Abad ke-21 membawa tantangan baru, terorisme dan konflik regional. Serangan 11 September 2001 membuat pasal 5 diaktifkan untuk pertama kalinya. NATO memimpin misi di Afghanistan, menunjukkan adaptasi terhadap ancaman non-negara. Namun, ancaman dari timur kembali saat Rusia menganeksasi Crimea 2015 dan menginvasi Ukraina 2022. NATO memperkuat kehadiran di Eropa Timur dan mendukung Ukraina. Invasi Rusia justru memperkuat persatuan NATO. Finlandia dan Swedia pun memutuskan bergabung, memperkuat sayap timur aliansi. NATO kembali ke inti misinya, pertahanan kolektif di Eropa. Meski sukses, NATO tak lepas dari kritik. Isu pembagian beban jadi sorotan, terutama dominasi Amerika Serikat dalam anggaran pertahanan. Beberapa negara Eropa dinilai terlalu bergantung pada AS. Perbedaan pandangan antar anggota, seperti soal Turki dan Rusia, kerap memicu ketegangan internal. Perluasan ke timur juga menuai kontroversi, dianggap memicu respons agresif Rusia. Namun, pendukungnya menegaskan setiap negara berhak memilih aliansi keamanannya. NATO terus beradaptasi di tengah dinamika politik global. Debat tentang masa depan dan peran NATO tetap berlangsung. Tahun 2025, NATO berdiri lebih besar dan bersatu dari sebelumnya, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina yang mengguncang tatanan keamanan Eropa.
Negara-negara anggota memperkuat komitmen mereka, memperluas keanggotaan, dan meningkatkan kerjasama militer. NATO kini bukan hanya sekadar aliansi militer, tapi juga simbol solidaritas Barat dalam menghadapi ancaman bersama. Aliansi ini kembali ke akar pertahanan kolektif melawan agresi di Eropa, dengan latihan militer besar-besaran di negara-negara perbatasan, dan kehadiran pasukan yang semakin nyata. Setiap langkah diambil untuk memastikan bahwa setiap ancaman dapat dihadapi bersama, secepat mungkin, demi menjaga stabilitas kawasan. Bagi banyak negara, NATO adalah jaminan keamanan terbaik, pelindung utama dari ketidakpastian geopolitik, dan ancaman eksternal yang terus berkembang. Namun, perluasan ke timur tetap jadi sumber ketegangan dengan Rusia. Setiap negara baru yang bergabung dianggap sebagai ancaman langsung oleh Moskow. Setiap langkah pertahanan NATO dianggap provokasi oleh Moskow, memicu lingkaran ketidakpercayaan dan retorika keras di kedua sisi perbatasan. Masa depan NATO bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan pertahanan dan diplomasi, menjaga dialog tetap terbuka, sambil memperkuat pertahanan kolektif. Apakah NATO akan terus jadi pilar stabilitas di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, atau justru terseret ke konfrontasi baru yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab, namun pilihan dan tindakan hari ini akan menentukan masa depan Eropa dan dunia.